Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sumiati dari S1 Keperawatan kelas B. Nah, di sini saya akan melakukan pemberian materi terkait dengan perawatan perineal pada pasien. Kita lanjut ke materinya ya. Pengertian dari perawatan perineal ini sendiri apa sih? Pengertiannya ialah perawatan pada daerah perineum pada klien yang mengalami imobil atau mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan kegiatan aktivitasnya. Nah, dengan pasien seperti ini kita wajib melakukan perawatan perineum. Biasanya perawatan perineum ini sendiri dilakukan pada ibu postpartum. Tujuan dari perawatan perineum sendiri ini juga bermanfaat untuk mencegah infeksi pada ibu dan ibu postpartum dan membuat rasa nyaman serta menjaga kebersihan pada ibu postpartum. Alat-alat yang dibutuhkan seperti apa? Nah, dalam perawatan perineal ini sendiri alat-alat yang dibutuhkan ialah pinset, handuk mandi, pispot, serta kapas subliman. Sarung tangan juga perlu ya, betadine, bengkok, tisu, dan air hangat. Nah, prosedur dalam perawatan perineal sendiri ini terjadi pada 3 fase, yaitu yang pertama ialah fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, fase orientasi ini sendiri yang pertama ialah menyapa dan memberikan salam kepada pasien, seperti menanyakan nama serta memberi salam kepada pasien agar untuk melakukan pendekatan kepada pasien. Yang kedua ialah memperkenalkan diri kita kepada pasien dengan tujuan juga untuk mendekatkan diri kepada pasien. Yang ketiga ialah menjelaskan tujuan tindakan. Yang keempat ialah menjelaskan prosedur dalam tindakan. Nah, tujuan dari kegiatan ini ialah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pasien dan perawat. Yang kelima ialah menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien dengan tujuan apakah pasien mau dilakukan tindakan atau tidak. Yang keenam ialah mencuci tangan. Yang ketujuh ialah menjaga privasi pasien. Dan ini sendiri ialah yang pertama ialah fase kerja. Nah, dalam fase kerja kita menjaga privasi pasien yang pertama. Yang kedua, kita menganjurkan pasien untuk melepaskan pakaian dalam atau pakaian bagian bawah. Yang kedua ialah menganjurkan pasien untuk berbaring dengan lutut ditekuk atau kita bisa memposisikan pasien dengan posisi dorsal recumbent. Yang ketiga ialah pasang perlak dan bedpan di bawah pinggul dan bokong pasien. Kemudian kita kaji bagaimana lokea yang dimiliki oleh pasien. Nah, lokea ini sendiri terjadi ada 4. Yang pertama ialah lokea lubra, yang kedua ialah lokea sanguinolenta, yang ketiga ialah lokea serosa, yang keempat ialah lokea alba. Kemudian setelah kita kaji, kemudian kita cuci dan keringkan paha atau bagian dalam pasien. Kita bersihkan. Setelah itu kita suruh klien atau meminta klien untuk BAK terlebih dahulu. Yang keenam ialah gunakan handscoon, kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita mengambil pinset. Setelah itu kita membersihkan daerah perineal pasien. Membersihkannya seperti apa? Membersihkan bagian labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri dari atas, kemudian sekali usap ya. Untuk labia mayora kanan, labia mayora kiri itu sekali usap saja. Nah, setelah itu kita ambil bedpan atau ambil perlak yang ada di pasien. Kita lakukan perawatan luka pada episiotomi dengan cara yang pertama melakukan usapan betadine kepada lukanya. Dengan cara yang pertama tangan kiri membuka labia mayora dan tangan kanan memegang kapas atau yang sudah dibasahi. Kemudian kita bersihkan labia mayora kanan dan labia mayora kiri dengan dari atas ke bawah. Setelah itu tangan kiri membuka labia mayora dan tangan kanan memegang kapas. Setelah itu kita bersihkan secara perlahan. Kita tanya kepada pasien apakah terasa sakit atau tidak, kemudian kita kaji jahitannya, apakah jahitannya ini mengalami keregangan atau tidak, atau kita kaji dengan REDA. Kemudian
Setelah kita kaji, kita basahi luka episiotominya, kemudian kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita memakaikan pakaian bawah. Jangan lupa kita memakaikan pembalutnya kembali. Setelah itu kita ke dalam fase terminasi. Nah, di dalam fase terminasi ini kita tanyakan respon dari pasien, respon pasien terkait dalam perawatan perinial yang tadi. Apakah pasien merasa senang atau pasien merasa nyeri atau sakit ketika dilakukan perineal tadi. Kemudian kita melakukan kontrak kepada pasien dengan cara misal kita setelah melakukan tindakan perawatan perineal 2 jam yang akan datang kita akan mengkaji bagaimana luka episiotominya. Nah, saya sudah selesai atau memberikan materi terkait dengan perawatan perineal. Jika ada tutur kata atau salah katanya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.